Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih beri kita kesempatan untuk kita dapat beribadah kembali. Tuhan kami tiba
syukur kami akan menaikkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang terbesar menjadi bagian kita. Tuhan yang mulia turun ke dunia, segala dosa, Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih
baik, engkau baik. Karena waktu ini, kalau nama Yesus saya berdoa mengucap syukur. Ya, percaya katakan amin. Iya. Halo. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kembali kita mengucap syukur. Iya, karena Tuhan pasti sudah berkarya dan seminggu lagi dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Ya. Masih ingat mungkin firman minggu lalu apa judulnya, tentang apa? Happy ending. Apa? Happy ending. Happy ending. Kalau bawa coklat dikasih coklat, nggak mau masalahnya. Iya. Setiap orang pasti mendapatkan, menginginkan, mempunyai cita-cita dalam setiap apapun. Yang sekolah happy ending, lulus. Yang bekerja happy ending, terus karirnya naik, amin. Yang berusaha omsetnya naik, pembayaran dari customer lancar. Haleluya. Inginnya seperti itu, ya. Tapi dalam kehidupan kita, seperti perjalanan kita naik kapal, naik perahu, seringkali masalah itu datang, ya. Nggak tahu kenapa masalah ini selalu datang, kenapa bukan mbak salahnya atau om salahnya, tapi kenapa masalah yang datang. Pada waktu masalah datang, dua hal pilihan kita kandas atau indah, berakhirnya happy ending. Kita mau jadi pecundang atau kita mau jadi pemenang. Kita bertahan atau kita melampaui badai. Ya. Seperti kita lihat dan kita sering kali baca di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 itu ada dikatakan tentang dua macam dasar. Ya, satu, rumah yang didirikan di atas pasir. Begitu masalah datang, rumahnya belum. Yang satu rumahnya di atas batu. Begitu air ataupun ombak datang, rumahnya tetap kokoh. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, satu hal, bagaimana kalau terjadi masalah yang datang? Ya, seperti di masa pandemi ini bukan hanya kita waspada terus dengan virusnya, tapi apa yang terjadi? Masalah ekonomi terjadi, yang sekolah daring terus atau sudah mulai tatap muka atau belum, ya. Begitu daring masalah lagi datang ekonomi, ya harus beli kuota. Belum hanya itu, biasanya di sekolah bagaimana kalau kemudian daring tugas-tugasnya lebih banyak lagi, masa selalu datang, ya. Saat ada ujian datang, apa yang terjadi, ya? Apakah sikap kita susah, panik, emosi, benci, kira-kira apa lagi? Khawatir, atau kita tenang, duduk diam di bawah kaki Tuhan, mengumpulkan kekuatan, ada saat teduh. Kira-kira mana yang kita pilih? Idealnya, kira-kira saat ini berjalan, ada haleluya. Kita jawab dalam hati masing-masing. Iya. Ada beberapa hal, 3 hal yang saya mau bagikan saat ini. Apa yang membuat kita bertahan sehingga kita tetap happy ending?
Kira-kira kita mau hidup ini? Mau? Apapun yang terjadi. Satu, jangan menjauh dari hadirat Tuhan. Katakan 2, 3, jangan menjauh dari hadirat Tuhan. Amen. Kita tahu mengenai Daud, ya. Daud itu bertempur itu bukan hanya bertempur melawan bangsa-bangsa Amalek, Moab dan sebagainya, ya. Itu kalau bertempur itu kira-kira senang atau susah? Wih, ada musuh, ayo serang gitu. Ada yang punya musuh terus senang? Nah, pasti sudah melelahkan. Satu belum selesai satunya, satu belum selesai satunya, ya. Di sini nggak ada, mungkin anak satu sakit, yang satunya nyusul, yang satunya belum selesai, yang satunya nyusul, ya. Tapi Daud meskipun menghadapi musuh yang saya bilang tadi, dari luar ada, dari dalam dia harus bertempur sendiri dengan Saul, ya. Belum lagi di satu saat Daud juga dikejar-kejar oleh anaknya sendiri. Kira-kira kalau kita jadi Raja Daud itu kira-kira gimana ya? Kita megangi kepala batu ini, ya. Belum ini selesai, ini belum ini selesai, ya satu kata, ya. Tapi itu, si Daud, Raja Daud tahu kuncinya, ya. Dia kuncinya di dalam Mazmur 62 ayat 2. Apa yang dikatakan oleh Daud? Coba dibacakan itu kembali. Ini satu lagu yang terkenal, Mazmur 62. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Iya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kira-kira Bapak Ibu tenang itu kalau dekat siapa? Stefani tenang itu kalau dekat dengan anak, cucu, dekat dengan papa, aman, ya. Kristo dekat sama Bapak Ibu Beni, gak nangis, gak tahu lihat dekat dengan siapa? Tuhan Yesus. Wis, terkenalah oleh imanmu. Iya, dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Iya. Meskipun musuh di depanku katanya aku tenang. Iya. Apa yang dilakukan Daud sehingga Daud terkenal bahwa dia dari satu kemenangan ke kemenangan lain, melawan ini menang, melawan bangsa ini menang, melawan bangsa ini menang. Iya. Satu hal tadi saya bilang, satu, dia dekat dengan Tuhan, ya. Dia tidak lari, dia tidak menjauh dari hadirat Tuhan. Dia dikatakan di kisah sama ataupun di bawah itu, Daud selalu bertanya, Tuhan, saya harus maju, saya harus berperang. Kalau berperang, kapan saya harus maju? Kapan saya harus tetap tinggal? Dia selalu nurut. Sehingga ketika kita baca, kalau kita periksa riwayat Daud dia, oh maju. Kemudian jangan diserang lewat melingkar, maka melingkarlah. Kenapa bisa begitu? Karena Daud dia tidak pernah meninggalkan hadirat Tuhan. Ya, kapan harus bergerilya? Bahkan Daud pun menurut, meskipun satu saat dia bisa membunuh Saul sudah di depan mata, tapi Daud tidak membunuh hambanya. Ya, dia selalu dekat dengan dia, tahu apa yang difirmankannya. Daud selalu haus akan firman Tuhan. Kita dibaca Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan,
dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mau berhasil? Mau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, terus menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak berguguran. Iya, Bapak Ibu, kenapa seperti ini? Dikatakan ayat sebelumnya, yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan Siang dan malam. siang dan malam. Bukan kalau sempet, bukan kalau pas happy, kalau tidak bertengkar dengan pacar, bukan kalau tidak sakit gigi, tetapi siang dan malam. Meskipun mungkin bertengkar sama suami, istri, pasangan, anak, mertua, tapi tetap Taurat Tuhan siang dan malam. Amin. Amin. Benar. Meskipun tidak disopo, tetap baca firman Tuhan. Iya, haleluya. Sehingga pada akhir hidup Daud dikatakan apa di Alkitab? Daud diperkenan oleh Allah. Bahkan di silsilah Yesus ada Daud. Meskipun Daud yang orang-orang mesti yang dikenal, Daud pernah jatuh dengan kecewa. Tapi Daud, hati Tuhan melekat pada Daud karena karakter Daud yang selalu mencari hadirat Tuhan. Daud dikatakan pada waktu dia mengiring tabut perjanjian itu, dia menari-nari, ya, sampai dikatakan orang-orang, raja kok agak 7/5 mungkin, ya. Tapi itulah Daud, dia total di depan Tuhan. Ya. Kita aja kadang kalau di gereja masih belum berekspresi secara penuh, ya. Kita nggak seperti yang di video itu ya Bu, pas tapi lagunya nggak diputer ya, lagunya sama. Mumpung ibadahnya sudah nggak online, siapa yang berani menari, yang nggak takut, yang nggak malu kayak Daud, ya. Itulah Daud, ya. Dia selalu dekat dengan Tuhan, dia tidak menjauh dari Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita terus happy ending, tetap menikmati penyertaan Tuhan. Saya catat sabar, terus sabar dan tabur kebaikan. Ya. Kenapa seperti itu? Proses tidak bisa di-bypass. Ya. Kita melalui proses itu tidak bisa instan, namanya proses harus menunggu waktu. Harus sabar. Ya, sesuatu yang harus dicapai. Sekolah nggak bisa, umpamanya SD 6 tahun jadi 1 tahun, nggak bisa. SMP jadi 6 bulan, nggak bisa. Ya, meskipun apalagi dengan daring. Nanti kuliah juga begitu. Ada prosesnya, ada waktu belajarnya, ada dan ujiannya ada. Tetap ada tes. Ya, berbagi orang sekarang meskipun hampir 100% lulus karena daring, ya. Daud harus menunggu kira-kira 13 tahun. Yusuf harus menunggu kira-kira 14 tahun. Kenapa begitu? Coba PR sedikit di Alkitab. Ya, bagaimana Daud mulai dari dia di padang rumput menjaga domba sampai dia jadi raja. Enggak seujuk-ujuk, sekonyong-konyong, ya. Tapi ada proses. Yusuf pun, kita melihat Yusuf jangan hanya pada waktu dia jadi raja di Mesir, jadi pemimpin di Mesir, jadi leader di Mesir, tapi bagaimana prosesnya dialami Yusuf.
Kira-kira ada yang mau jadi Yusuf? Doni mau jadi Yusuf kan? Dibuang sama saudara-saudaranya, dimasukin sumur. Apa nggak tersuruh? Kok saya ya? Kok aku? Kenapa aku? Wah ini, kenapa kok saya lagi Tuhan masalah ini? Setelah itu masuk penjara lagi. Penjara dalam tanda kutip identik dengan hal yang negatif. Tapi Yesus tetap menjalani proses. Dia nggak berontak, nggak ngomong Tuhan kok seperti ini kan. Sudah mau keluar, ada masalah lagi, digoda sama tante Potifar. Luput dari situ, dia bisa memegang imannya yang teguh, masuk penjara lagi. Tapi Tuhan berkarya karena kesabaran dari Yusuf, dan Yusuf menabur kebaikan. Iya, Yusuf menabur kebaikan. Bisa saja Yusuf membunuh saudara-saudaranya, melenyapkan saudaranya. Iya, pada waktu saudara datang bisa saja nyuruh itu tentara Mesir masukin ke penjara, balas dendam, bisa Yusuf. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Dia tabur kebaikan, ya. Dia tabur yang namanya cinta. Dia tabur yang namanya ketulusan, ya. Jika saja Yusuf gagal dalam proses saat dijual, saat masuk penjara, saat dituduh melakukan pelecehan seksual pada Ibu Potifar, kisah Yusuf bukan happy ending tapi sad ending. Ya, dia bisa bertahan dalam proses yang tidak instan karena menaburkan kasih, bukan membalas. Yusuf menaburkan kebaikan, bukan kepahitan. Yusuf menabur ketulusan, bukan ini. Sekarang apa yang kita tabur? Meskipun umpama pasangan kita bencekno, apakah anak kita nakal? Di sini tidak ada yang nakal. Mertua tidak cocok, pekerjaan tidak cocok, dengan bos tidak cocok. Apa yang kita tabur? Ya. Karena semua itu adalah proses. Di dalam khotbah 3 dikatakan khotbah 3 dikatakan di segala sesuatu ada waktu, ya. Ada musim kering, ada musim hujan, ada musim tanam, kemudian ada musim menuai. Nggak bisa tiba-tiba sekarang mamanya musim mangga begini tiba-tiba sudah buah, enggak, tetap nunggu. Dari bunga merokok kemudian jadi buah. Buah pun nanti masih kecil dimakan coklat, sisanya baru bisa dituai. Ada waktunya. Itu kita harus sabar dan sabar dan sabar dan terus tabur kebaikan. Ya, yang bercocok tanam mesti tahu bahwa pada waktu kita menabur benih, kemudian bukan hanya terus dibiarkan, tapi diberi pupuk, diberi zat-zat yang baik, yang bergizi bagi tanaman. Ya, ada proses, tidak bisa instan. Ya. Saat di penjara, Yusuf tidak sakit hati kepada juru minuman raja. Padahal dia sudah titip, nanti tolong ya ingat saya. Lupa. Namanya manusia sering lupa. Jadi kalau lupa, jangan sakit hati, diingatkan. Ya, saya lupa kemarin mengumumkan. Saya terima kasih Bu Puji untuk hand sanitizer sama satunya, terima kasih. Ada berkat untuk gereja, ya. Yaitu lupa kemarin. Begitu masuk, iya. Ya.
Yusuf tidak dendam kepada istri Potifar. Yusuf dengan taat, saya bilang taat dan sabar untuk masuk penjara. Taat hukum, ya, dia jalani dengan sabar. Kira-kira kalau kita jadi Yusuf sekali lagi, kita bisa sabar ya, dan terus tabur kebaikan. Sulit memang, sulit. Tapi masa sekarang, gimana mau menabur kebaikan? Kadang untuk makan aja sulit. Oh, saya ini makan 1 hari sekali. Menabur kebaikan bukan hanya materi, ya, tapi ketulusan. Pada waktu kita bekerjalah dengan baik, ya, pasti Tuhan akan menggerakkan bos ataupun teman ataupun atasan, apapun lah, kadang-kadang tetangga kasih. Mungkin sering disampaikan hukum, saya ini sering mendapat kiriman dari teman-temannya, yang ini, yang itu, ya, bukan berupa uang, tapi yang buah, yang kue, ya. Saya meniru Ayu, Oma kan sering ngomong, oh saya dapat berkat. Dulu katanya Oma, tapi sekarang saya ngalami sendiri, ya. Seringkali berkat itu bukan berupa uang, tapi hal-hal yang lain. Maka tabur, ya. Seringkali mungkin ada broadcast video banyak sekali seseorang yang berbuat kebaikan pada si A. Mungkin si A nggak langsung balas, tapi ternyata pada waktu masa tuanya dia sakit, ternyata dibalas sama si B. Tuhan punya 1001 cara di luar pemikiran kita, bahwa Dia sanggup memelihara kita. Untuk Tuhan buka pintu yang lain, jalan yang lain. Yang ketiga, dan jika sudah tercapai tujuan kita, goal kita, tetap rendah hati, karena Tuhan dikatakan mau membenci kesombongan, membenci yang congkak hati. Jaga, sekali lagi jaga. Bagaimana kita mengikuti kisah Raja Saul, dia tidak sabar dan dia merasa, oh saya sudah raja, saya mampu, saya boleh melakukan hal yang dilakukan seharusnya oleh nabi, tapi dia dilakukan oleh raja, tetap salah. Simpson pada waktu dia sudah, siapa yang bisa melawan Simpson, ya, dengan badannya yang kekar, dia bisa merobohkan ini itu, tapi tetap jatuh. Dia merasa bisa, merasa kuat, tapi tetap jatuh. Dia hari ini kita coba belajar dari kisah ini. Tadi pertama kita belajar dari Daud, kemudian kita belajar Yusuf. Pada waktu kita mendapat percobaan, mendapat masalah yang datang tiba-tiba, pilihan tadi kita bertahan atau menyerah, jadi berjuang atau menang, kandas atau indah pada waktunya. Jadi coba kita lihat ayat 42 ayat 1 sampai 6. Ayat 42 ayat 1 sampai 6. Ayat 42 ayat 1 sampai 6. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku.
Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Haleluya. Siapa yang pernah baca kisah Ayub dari pasal 1 sampai 42? Oh, betul. Iya, ada beberapa. Ya. Yang lainnya dibaca di rumah ya. Dikatakan kalau di ayat awal-awal di pasal 1 dikatakan Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Itu nggak ada celahnya gitu. Dikatakan saleh itu nomor 1 ya. Kita aja mungkin belum kategori saleh ya, tapi Ayub orang yang saleh. Tapi dicobai, salah apa? Sampai istrinya juga ngomong karena Ayub seperti itu, sakit dan sebagainya. Sampai yang istrinya mengatakan apa? Engkau sudah ada dan kutukilah itu istrinya ya. Karena sedemikian rupa masalah yang ada selama ini, hidup Ayub memang tenteram karena dia cukup kaya, cukup berada, diberkati Tuhan. Tapi begitu anaknya meninggal, umurnya yang demikian ya. Nah, padahal pada waktu kita menikah itu seringkali ada janji menikah. Saya berjanji dalam suka dan sehat dan tetap dengan istri Ayub menutupi seperti itu ya. Sahabat-sahabatnya, belum lagi kita punya sahabat. Coba kalau kita punya masalah, nanti kita akan tahu masalah sahabat yang benar sama sahabat yang tidak benar. Sahabatnya juga, oh kamu begini. Padahal kita masalah, teman kita mengatakan apa? Pasti nasihatnya A, B, C, D ya. Tapi satu hal yang menjadi kunci adalah kenapa Ayub dipulihkan ya. Tadi pasal 42 judul perikopnya apa? Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Ini yang membuat Tuhan jatuh hati kepada Ayub. Meskipun Ayub dikatakan orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, memang kita tidak mendapati Ayub itu salah sebenarnya. Tapi dia diizinkan Tuhan untuk iblis masuk dalam kehidupan Ayub. Seringkali itu kita, Tuhan kok saya, tapi dengan segala kerendahan hati, kebalikannya tadi saya bilang, jangan congkak, tetap rendah. Ayub mencabut perkataannya dan menyesali diri. Ya, kuncinya Ayub tetap rendah hati. Ya, dia mencabut segala perkataan yang mungkin mendukakan hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus, mendukakan Bapa kita di surga. Sulit loh, seperti Ayub ini. Kalau saja kita kayak Ayub, sudah hidup benar, sudah perpuluhan, persembahan, pelayanan, doa 5 kali sehari, 10 kali sehari, terus sampai ada percobaan atau ujian, kira-kira bisa nggak untuk ngomong Tuhan, you ampun, engkau baik. Ayub mencabut perkataannya dan menyesali. Dan dikatakan seperti tadi, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang tepat. Ayat 6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kalau kita sekarang enak karena terima kasih karunia Tuhan. Kalau sudah intinya Tuhan tolong, Tuhan ampuni, gitu aja ya, sambil ngomong sambil berdoa. Tapi dia akan tidak dengan Ayub dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu.
bersikap kerendahan hatinya Ayub. Dan akibat Ayub mencabut perkataannya dengan segala kerendahan hati, apa yang terjadi? Ayat 10 saya bacakan, ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Ayub tetap sama juga meminta doa untuk sahabat-sahabatnya yang sudah mencemooh, sudah membuat dia bimbang, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang seharusnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai, bukan kedelai. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayat 15, di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak lain. Ada haleluya. Enak kalau artinya lihat happy ending, kayak sinetron happy ending itu enak. Tapi proses kita berani nggak bayar harga, menikmati proses. Puji Tuhan Bu ya, Stefan sudah hadir setelah sekian lama di rumah sakit. Ya, tidak mudah memang. Inilah memang kehidupan di dunia. Tapi sabar, tetap dekat Tuhan, dan yang ketiga tetap rendah hati. Saya akhiri khotbah renungan pada hari ini. Saya ada kesaksian. Minggu lalu memang saya tidak sempat mempersiapkan diri karena 1 bulan saya harus pelatihan, dan minggu lalu itu hari Rabu, kemudian Jumat ujian. Sehingga saya minta tolong untuk kembali untuk teman-teman saya hari ini. Ya, ujian sertif untuk jadi pejabat ini memang cukup sulit karena juga daring. Biasanya dibantu 1 bulan juga, tapi ini daring. Dengan daring memang agak kesulitan ya, karena bahannya mungkin bukan sealkitab. Kalau sealkitab itu perlu enggak ya? Tahu bahannya? Dua bantal dengan umur yang sudah, ya kita kan masih muda juga ya, tidak masih mampu. Tuhan, saya sekarang mendapat teladan dari owner untuk jadi pejabat, jadi saya harus mengikuti ujian ya. Ujian tidak mudah karena tadi itu seperti itu, dan juga ada masalah di internal. Saya tidak boleh belajar di kantor, ya. Ada banyak masalah yang harus saya hadapi, tidak gampang, ya. Sehingga pada waktu ujian setiap orang, pasti nggak bisa nggak nutut, setiap orang nggak bisa nggak nutut. Ada 19 peserta yang dari direksi dan komisaris, ada sekian orang. Mereka semua mengeluh, nggak ada yang wah saya siap, nggak ada yang bisa bicara begitu, bahannya aja gitu. Yang mau dibaca yang mana, dia bingung yang mana dulu ya. Sampai hari pertama saya kuat sampai 12:30, hari kedua Kamis 11:30, hari ketiga turun lagi, stamina sudah terkuras sudah, daripada sakit sudah apapun ya. Tapi keajaiban pada waktu saya belajar, saya cuma kepada Tuhan yang mana yang coba jadi. Tuhan akan menuntun yang ini ya. Sehingga pada waktu malam itu saya belajar yang ini ya. Kemudian hari Kamis kemarin, maksudnya Jumat, tapi tiba-tiba saya di WA oleh penguji Jakarta. Jadi bisa dilihat hasilnya. Nah, teman-teman saya beritahu, sebelumnya saya mestinya beritahu karena saya ketua kelas. Ya, ada lagi tambahan, saya ketua kelas juga. Ini enggak dulu SMA dan
SMP tapi sudah tua jadi ketua kelas juga. Jadi saya harus memberitahu, saya kan bukan orang. Saya ngomong, tolong dilihat begini, kan saya bingung. Kalau saya lulus ya, kalau saya nggak lulus gimana? Jadi yang namanya itu, saya ada satu anaknya komisaris yang itu juga gagal kan. Sama saya melihat karena saking nervous ya, masukin password itu gagal semua begitu kan, mereka sampai setengah jam nggak berhasil, padahal masukin password ya dalam kondisi normal cuma password gitu aja. Tapi karena saking nervousnya itu sama yang saya juga caps lock-nya nyala, saya caps lock-nya juga nyala, jadi nggak ketemu. Tapi akhirnya cerita ketemu ya, begitu diklik dibuka itu loh, saya beberapa detik itu mau buka itu nggak saya buka. Ya kalau Tuhan tolong Tuhan. Akhirnya saya itu bukan halaman pertama, tapi halaman kedua. Halaman kedua itu ternyata transkrip nilai. Ini nilainya. Saya lihat satu. Saya lihat pokok yang penting tidak ada di bawah 60 ya. Saya mulai bisa agak senyum. Kok ada yang 60 ya? Saya bernafas, ternyata ada 2 modul, itu 11 modul, ada 2 yang saya 60, itu satu karunia Tuhan. Pasti Tuhan sendiri yang bikin jadi 60, yang lain 80 soalnya, kayaknya 80 ya 80 senang, yang lihat yang lainnya. Begitu sambil nafas panjang saya klik halaman pertamanya justru kepada dikatakan Budi Pugocaroko kompeten. Saya nggak sadar itu ngomong yes. Puji Tuhan, sebelah saya bingung. Ada apa Pak? Iya, puji Tuhan. Dari 19 peserta calon di situ hanya 6 yang lulus. Padahal katanya biasanya 70%, 60% Jawa Timur ini tingkat lulusannya 70%. Ternyata terbalik, cuma 6, berarti 30% yang lulus. Ya puji Tuhan. Kalau bukan Tuhan dikatakan aku tahu bahwa kau sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanamu yang meski punya rencana, tidak ada sesuatu yang gagal. Ya. Saya rasa sampai nggak percaya lulus ya, lulus tak baca ya sih kompeten. Baru saya ngomong yang lainnya, tolong dilihat, sudah bisa dilihat. Ya satu, Pak saya nggak lulus, Pak saya nggak lulus. Ya sebagai ketua kelas saya mengerti lah mereka supaya tetap semangat, ujian yang berikutnya pasti lulus. Nanti saya bantu, kita tetap Zoom, kita tetap ini, ya puji Tuhan. Dan mereka satu-satunya memang saya yang Kristen, semuanya bukan memang. Ya. Dari sini Tuhan selalu membuat indah pada waktunya. Happy end. Ya. Kita belajar, tetap kita belajar. Meskipun ada nanti saya harus melalui satu tes lagi, tapi tetap hari ini kalau saya boleh berdiri di sini. Ini karunia Tuhan. Tadi saya cukup bingung masa, tapi saya oper lagi, sudah persiapan saya oper. Saya karena tadi pagi itu maaf diare karena kemarin salah makan. Ada sesuatu karena mikrobis kami kalau dia rusak, kompor listrik rusak, jadinya tidak bisa dipanasi, sehingga saya memakan makanan yang sudah basi. Iya, tadi pagi itu saya mengurus dan sebagainya. Tapi Tuhan, saya katakan Tuhan, saya tidak mau kalah. Firman-Mu, Engkau jadi pemenang. Gimana saya memberikan kemenangan kalau saya yang kalah? Saya tidak mau jadi pecundang, saya mau jadi pemenang. Tidak kami berangkat, meskipun ternyata agak ngepres tapi belum kelar. Ya. 3 hal sekali lagi, tetap
jangan jauh dari hadirat Tuhan. Yang kedua, sabar dan takut kebaikan. Yang ketiga, jangan tinggi hati. Ya. Saya menemukan musik itu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Hari ini, apapun masalah saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga demi rumah tangga, kita akan menyanyikan kemenangan terjadi di sini. Setiap kita bisa mengalami yang namanya masalah, yang namanya ujian, tiap hari selalu ada. Kita bangun tidur sampai kita mau tidur, lalu ada. Kita menang atau kalah, kita susah atau sedih, atau senang, kita mau mengakhiri dengan happy atau sad ending. Tapi biarlah dengan iman kita bicara kemenangan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kudus, salirlah
yakin kau hadir di sini, merasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang sungguh-sungguh Tuhan, tidak ada satu pun yang dapat menandingi keperkasaanmu. Kami sungguh bersyukur buat pagi yang luar biasa ini Tuhan. Sungguh kami diingatkan kembali bahwa Engkau menetapkan kami bukan menjadi orang-orang yang kalah, tetapi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada menang. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami meyakini bahwa kehidupan kami di dalam Engkau happy ending. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Akhir yang bahagia akan kami nikmati ketika kami selalu dekat dengan Engkau. Kami berharap sepenuhnya kepada Engkau, dan kami mengikuti Taurat-Mu untuk selalu menabur kebaikan dimanapun kami berada, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah taburan dari hidup kami adalah kebenaran dan kebaikan itu. Karena untuk itulah Engkau ciptakan kami, sehingga ketika Engkau mengangkat kami, Engkau menjadikan kami saksi, kami tetap rendah hati. Terima kasih. Pagi hari ini kami belajar dari 3 pribadi yang begitu luar biasa, Daud, Yusuf, dan Ayub. Terima kasih Bapa. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang Tuhan pakai di tangan-Mu. Walaupun ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup mereka, mereka mengalami jatuh bangun, tetapi kami melihat kehidupan mereka akhir yang bahagia. Tuhan, terima kasih. Pagi yang luar biasa kami diberkati melalui firman-Mu. Kesaksian kehidupan hamba-Mu sungguh menjadi berkat bagi setiap kami. Bagaimana hamba-Mu berharap sepenuhnya kepada Engkau, melakukan apa yang Tuhan mau. Pagi hari ini kami mendengar kesaksian Tuhan memberikan kemenangan kepada hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Gak ada kata gak bisa di dalam Tuhan. Kami pasti bisa, karena Engkau yang dahsyat ada di dalam kami. Engkau menuntun setiap langkah hidup kami. Kemenangan pasti terjadi. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat pagi yang luar biasa. Kami yakin setiap kami tanpa terkecuali kami diberkati oleh firman-Mu. Dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga bukan hamba-Mu saja yang mengalami dahsyatnya Tuhan, sehingga pagi hari ini bersaksi dan kami semuanya diberkati melalui kesaksiannya, tapi setiap kami juga akan mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau terus memberkati kehidupan hamba-Mu di dalam usahanya, di dalam pekerjaannya, apapun yang hamba-Mu kerjakan, Tuhan Engkau buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dinyatakan oleh firman Tuhan,
Kita akan berikan kobar persembahan. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Pakailah kami semua yang ada di sini tanpa terkecuali menjadi alat Tuhan, untuk dipakai menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain Tuhan, untuk menjadi terang dan garam bagi sekeliling kami Tuhan. Hanya ini yang kami punya, tubuh untuk kami persembahkan Tuhan, yang berkenan dengan kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kalau kami hari ini boleh memuji, boleh menyembah, boleh mendengar firman, itu anugerah yang kami terima dari Engkau yang Raja di atas segala raja yang baik. Terima kasih Bapa, biarlah kami tetap rendah hati, kami boleh sabar dan kami tetap ada di hadirat Tuhan, sehingga kami menikmati kemenangan demi kemenangan, kami menikmati segala hal yang baik yang daripada-Mu Tuhan, berkat-berkat yang daripada kami terima Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami teringat untuk Engkau dari Stefani Tuhan, Engkau sendiri yang menolong, Engkau yang menormalkan gula darahnya, Engkau yang menyembuhkan luka-lukanya dalam nama Yesus. Dan biarlah hari-hari Tuhan, kalau boleh Tuhan, firman-Mu masuk ke dalam batin hati dari Engkau Stefani, boleh mendekat pada Tuhan, boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, Engkau yang memberkati dua hamba-Mu yang harus menjaga Engkau di rumah sakit, baik hamba-Mu Bapak Kia Stefani dan yang lain Tuhan, proteksi, lindungi, memberi kekuatan ekstra supranatural dari surga Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Poliam Tuhan, Kau yang memberkati, menjamah bagian tubuh yang sakit dalam nama Yesus, oleh bilu-bilu darah Yesus, Poliam boleh dipulihkan di sini. Turut campur dalam segala dana dan apapun juga yang dibutuhkan Poliam, Tuhan yang memberkati, pekerjaan apapun, usaha apapun, Tuhan yang memberkati. Biarlah jujur Tuhan, Kau melihat anak ini, ketulusannya Tuhan yang memberkati, studinya Tuhan Kau yang memberkati. Terima kasih Bapak. Kau juga memberkati kembali Ibu Puji yang sudah memberkati gereja dengan hand sanitizer dan sabun. Tuhan memberkati kembali keluarga ini, biarlah keluarga ini Kau pakai untuk jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Setiap kami di sini tanpa terkecuali pagi ini menerima berkat yang daripada-Mu. Orang Lewi, para pelayan Tuhan, memberikan waktu mereka, tubuh mereka untuk melayani Engkau Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih terpuji nama-Mu. Jemaat-Mu yang dari jauh, Pak Sumoto, Tuhan memberkati. Dan juga untuk jemaat Tuhan yang sekitar sini pun Tuhan melindungi, menyertai, sehingga kami tiba di rumah dengan selamat. Malaikat-Mu beserta dengan kami.
Immanuel. Bapak, terima kasih. Berkat Indonesia, berkat Surabaya, sehingga COVID semakin menurun, dan kami bebas dan nyaman untuk beribadah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya berkat sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal, yaitu dari Allah Bapa di surga, turun ke atas kami di dalam Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya melindungi, menyertai, memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, setiap pribadi demi pribadi. Nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, kami semua berkata amin. Engkau